itu dulu yang prioritas. Termasuk rumah dinas saya. Rumah dinas saya Itu periode kedua, Pak? Periode kedua saya baru bangun. Oh, bangun ya. Nah, periode pertama saya numpang-numpang lah di rumah orang kontrak. Padahal bupati itu Pak ya. Sudah bupati, tapi tak masalah kan. Tidak masalah ya. Nah niat kita kan bukan ini, Iya. adalah untuk membangun Siak. Iya. Karena ada beban moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan saya Zulkarnain Qadir di Cakap-Cakap Lepas. Adapun hari ini kami jumpa dengan salah seorang tokoh di Riau, terutama di Kabupaten Siak. Banyak publik mengatakan beliau ini adalah tokoh yang membangun Kabupaten Siak. Jadi untuk itu baiklah, kita akan langsung bertanya kepada tokoh tersebut. Adapun topik kita hari ini adalah jejak Arwin As di negeri istana. Dan terima kasih Pak Arwin sudah jumpa sama kami di Cakap Lepas. Ya, terima kasih. Ya, sudah bisa kumpul. Dan begini Pak, banyak orang bertanya sama kami, apa sih pengen tahu orang sejarah singkat Pak tentang berdirinya Kabupaten Siak ini dan sampai Bapak bertugas di Kabupaten Siak ini. Saya dengar juga Bapak waktu itu sebelum jadi Bupati definitif menjadi Sekda zaman PJ-nya Pak Tengku Rapian. Nah ini bisa diceritakan Pak sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada pembentukan sebagai langkah daripada otonomi daerah pada waktu itu, kebijakan pemerintah pusat, maka Siak itu adalah salah satu daerah yang dijadikan suatu kabupaten terlepas dari Kabupaten Bengkalis. Sehingga sejak Oktober 1999 itu, maka sahlah berdiri daripada Kabupaten Siak. Yang dicanangkan pada waktu itu adalah tanggal 12 Oktober 1999. Nah pada waktu itu kan belum ada pejabatnya. Nah waktu itu hanya satu pejabat, yaitu Pak Tengku Rapian, PJ Bupati pada waktu itu. Wakil belum ada tuh. Nah belum ada wakil. Sehingga pada waktu itu saya ditawari oleh Pak Tengku Rapian untuk masuk dalam calon lah itu untuk Sekda Siak. Sebelumnya Bapak tugas di mana Pak? Ya waktu itu saya kan masih di Dinas Pertambangan, kepala bagian tata usaha. Kepala bagian tata usaha ya Pak. Jadi waktu itu saya dengar itu ada 3 orang calon itu. Untuk Sekda? Nah, untuk Sekda Siak itu. Salah satu itu ada saya, kemudian Samsul Rizal. Oh Pak Samsul Rizal. Mantan Bupati Bengkalis. Kemudian almarhum Tengku Zikri. Tengku Zikri. Nah, jadi ada 3 calon. Nah waktu itu saya datang sama Pak Tengku menghadap beliau. Tak usahlah saya Bapak menolak? Saya menolak Sekda di sana itu. Kenapa Pak Bapak tolak? Tak kepingin aja. Udahlah saya biarlah pensiun di Pekanbaru nih gitu. Waktu itu memang mau masuk pensiun? Belum. Oh belum, masih lama panjang kan? Juga, masih panjang. Masih panjang betul. Cuma tak berminat lah saya waktu itu kan. Sampai saya bilang, bagus Samsul Rizal aja lah. Itu anak muda, saya bilang orang jadi masih Sekda. energik. Nah, gitu. Saran saya begitu. Iya Pak. Tapi dia diam aja gitu. Diam aja, kemudian diproses lah. Tanpa sepengetahuan saya itu diproses sampai ke departemen, akhirnya keluar persetujuan, saya ditunjuk. Jadi Sekda? Jadi Sekda, saya pun kaget juga, gimana nih jadi ya akhirnya ya namanya pegawai sudah ditugaskan gitu, ya terimalah. Diterima. Berapa tahun Pak jadi Sekda? Cuma 1 tahun. 1 tahun ya? 1 jadi, tahun. Dari awalnya menolak, akhirnya ditugaskan terpaksa menerima. Terpaksa menerima ya. Dengan kondisi yang sangat sulit lah waktu itu di Siak kan. Kita kos ya, tidak ada rumah ya kan. Oh belum ada rumah. Kantor di mana Pak waktu itu? Kantor itu masih sementara. Kantor kantor yang kantor pinggir camat. sungai itu bukan, yang museum.
yang dibangun museum oleh Pak Suripto dulu, oleh Pak Dela Sulaiman dulu yang tak jadi museum itu. Nah, itulah yang jadikan apa? Kantor bupati. Ya. Nah, darurat lah ya. Darurat ya, Pak. Serba darurat. Jumlah pegawai berapa, Pak, waktu itu? Waktu itu saya belum punya pegawai waktu pertama itu kan. Tugas di sana? Nah, belum ada. Ya. Setelah saya di sana lah baru saya susun. Pegawai. Kemudian pegawai pun udah banyak yang mau pindah gitu kan. Ya, itu saya tarik satu demi satu. Waktu sekda itu saya banyak dibantu oleh pegawai camat. Oh, pegawai kecamatan. Waktu itu kan masih kecamatan. Iya. Jadi Waktu itu camatnya siapa, Pak? Waktu itu siapa? Si Hasri Saili. Asri Saili. Hasri Saili. Ya. Nah, itu saya minta bantu sama mereka, pegawai mereka itu saya rekrut lah. Ya. Tolong saya dulu sementara. Iya, Pak. Lah memang waktu itu ya serba tak ada ya. Listrik susah kan. Kerja terpaksa sampai jam 2 malam, 3 malam. Karena malam yang ada listrik. Nah, kita pakai komputer kan waktu itu. Pak PJ banyak di Pekanbaru kali, Pak, PJ kan tentu Pekanbaru ya kan. Tentu dia seminggu sekali datang ke sana kan. Yang tugas tentu tapi yang rutin itu kan sekda ya kan. Iya, betul, Pak, betul. Dengan uang yang terbatas. Berapa ya. anggaran, Pak, ingat waktu itu? Tak sampai 1 miliar lah. 1 miliar ya, Pak. Itulah semua dikelola kan. Iya, selama 1 tahun ya, Pak ya. Selama 1 tahun. Tapi alhamdulillah lah ya. Iya. Karena kemauan yang kuat ya. Iya. Yang komitmen kita mau bangun Siak, alhamdulillah semuanya berjalan. Sampailah akhirnya terjadilah pemilihan kepala daerah kan begitu. Nah, ini Pak, kami mau tanya, tadinya Bapak kan menolak menjadi sekda, tapi kena tugas. Nah, ini akhirnya Bapak kan ikut dalam perebutan bupati pertama Siak waktu itu. Apa sebabnya, Pak, kira-kira, Pak? Apa jadi memang kemauan atau didorong sama masyarakat apa gimana? Sebetulnya banyak dorongan dari pihak luar. Dari masyarakat, kemudian juga dari partai-partai politik ini. Minta Bapak jadi bupati. Terutama dari PDI Perjuangan. Oh. Nah, mereka waktu itu DPR sudah terbentuk, Pak ya? Sudah. Oh, sudah. Sudah terbentuk. Iya. Jadi lebih banyak yang didorong oleh waktu itu PDIP. Ya. Nah, saya tidak tahu lah apa latar belakang mereka ya, tapi yang jelas ya, mereka kuatlah mendorong saya untuk maju itu. Nah, saya sebenarnya antara iya dengan tidak waktu itu. Pertama saya mengingat Pak Tengku ini kan senior, senior saya. Dia emang ada niat juga, Pak Tengku. Nah, inilah masalahnya. Jadi waktu itu kan saya tanya, kan, gimana Pak Tengku maju apa enggak? Iya, Pak. Cuma kan dia bicara, dia kan untuk apalah aku ini, anakku udah besar, ya kan, aku udah tua, gini-gini macam-macam gitulah. Sampai 2 kali. Jadi berarti kesimpulan saya dia ini tak mau maju. Tidak mau maju. Nah, saya berpikir kalau dia tak maju tak mungkin orang lain. Khawatir juga saya kalau orang lain itu gimana sih ya nih ke depan gitu, kan begitu. Akhirnya berkat dorongan daripada partai politik, dukungan masyarakat, saya putuskan saya maju gitu. Maju, iya Pak. Nah, ceritanya kan setelah saya maju, ternyata 3 bulan menjelang pemilihan itu ternyata dia maju. Akhirnya berseteru, Pak. Nah, akhirnya kan begitu. Ada berapa calon waktu itu, Pak? Waktu itu 3 calon. Pemilihan di DPR 3 pasang, ya? 3 pasang. Bapak sama siapa wakil waktu saya waktu itu sama Samsuar. Oh, sama Pak Samsuar. Pak Tengku sama Asrar Rahman. Asrar Rahman. Nah, kemudian satu lagi Endang Sukarelawan. Oh, Pak Endang juga pernah yang Endang pernah maju. Jadi itulah. Jadi saya udah tak bisa lagi mundur gitu kan. Karena udah saya udah mandi lah ya, udah mandi. Jadi tentu partai marah sama saya kan. Kita udah bertanya juga. Kita udah bertanya juga. Iya. Akhirnya saya ya udahlah, teruskan maju. Melawan bos ini, Pak. Nah, melawan bos lah akhirnya kan. Sehingga waktu itu kan izin saya tak dikeluarkan dia kan waktu itu. Izin maju, Pak. Kan, mesti ada izin dari PJ ya, Pak ya. Terus gimana, Pak? Kok bisa? Jadi saya nekat aja. Gini aja lah Pak Tengku, kalau setelah saya tak dikasih izin ya saya mundur aja dari pensiun aja saya bilang. Akhirnya Bapak pensiun? Nah, jadi enggak. Akhirnya beberapa hari menjelang pemilihan dikasihnya izin. Ditekan izin. Tapi dia sebenarnya sampai ketawa dia menahan izin saya itu. Artinya dia tidak serius juga untuk melarang saya tindak. Iya, Pak. Saya tahu lah mental jiwa Pak Tengku ini orangnya tidak inilah ya. Jadi dia itu sebenarnya mungkin hati nuraninya mungkin tetap menginginkan juga saya gitu. Cuma dia kan didorong juga oleh pihak-pihak lain. Gitu.
Terus Pak, waktu pemilihan Bapak yang menang ya? Alhamdulillah saya menang. Menang ya. Nomor 2 siapa Pak waktu itu? Nomor 2 Endang. Pak Endang Pak. Pak Endang. Pak Tengku. Dia kan 2 kali tuh. Jadi waktu pertama. Iya Pak. Endang kalah. Waktu putaran pertama. Endang kalah, Pak Tengku menang, saya menang. Loh, ini pemilihan di DPR atau pemilihan langsung Pak? Di DPR waktu itu. Oh, 2 putaran Pak. 2 putaran. Jadi Pak Tengku menang, saya menang. Ya. Lalu tinggal lagi saya berhadapan dengan Pak Tengku kan, tinggal 2 calon lagi. 2 calon lagi. Nah ini ada di sinilah kalah beliau itu kan. Berarti yang kedua Pak Endangnya nggak ikut lagi. Nggak ikut lagi. Nggak ikut lagi 2. Udah gugur ya. Terus akhirnya menang Bapak. Oke, alhamdulillah. Jadi dan Bapak kan tahun 2001 tuh ya Pak ya? Ya, 2001. Dan 2 periode Pak ya? 2 periode. 2 periode, istilahnya periode pertama 5 tahun pemilihan lewat Dewan, periode kedua pemilihan lewat pilkada. Itu siapa wakil Bapak waktu itu Pak? Waktu pilkada itu Pak Oka. Pak Oka. Lawan Pak? Pak Oka lawan Pak Samsuar dengan Endang. 2 pasang Pak? 2 pasang. Cuma 2 pasang? 3. Satu lagi Pak? Satu lagi Tengku Harun. Tengku Harun sama siapa ya, lupa ya namanya. Akhirnya Bapak juga yang menang ya? Alhamdulillah saya menang. Jadi, bahkan sampai 68% kan saya. Ya, jadi ini Pak, kami mau tanya juga, ini kan banyak Pak, publik ataupun masyarakat bertanya ya kan. Dan sampai sekarang juga Pak, yang kita dengar bahwa hampir seluruhnya pembangunan selama 10 tahun itu infrastruktur, pemerintahan zaman Pak Arwin Pak di Kabupaten Siak tuh, dari kantor bupati, kantor DPR. Nah nih kira-kira apa saja Pak waktu Bapak memulai membangun yang pertama itu Pak? Periode pertama sudah itu berapa anggaran Pak waktu itu yang ada? Waktu Bapak jadi bupati definitif yang pertama di Kabupaten Siak. Jadi pada tahun-tahun pertama itu memang kita sulit juga soal keuangan. Pak, ya. Sulit juga. Tapi saya berprinsip bahwa walaupun sedikit uang ini saya harus tunjukkan pada masyarakat. Ya. Pokoknya saya harus bangun biar nampak. Minimal di ibu kota kan gitu. Di ibu kota Siak, ya. Nah maka itulah saya dengan anggaran sedikit terbatas itu, saya mulai mengaspal. Mengaspal jalan kota itu aja. Berapa kilo tuh Pak? Itu tak panjang, ya? tak panjang lah. Tak panjang ya. Dulu kan hanya depan istana itu aja aspal. Oh gitu Pak, lainnya tanah. Lain kan semenisasi. Kan? Semenisasi, dia kecamatan. Nah, ya, jadi mulai pasar itu saya aspal. Aspal. Nah, orang pun melihat itu, wah, nah, begitulah. Ya. Jadi saya ingin tampilan pertama itu tunjukkan bahwa memang kita ingin membangun Siak. Ya. Nah, itulah saya awali dengan uang yang terbatas. Yang kedua itu tadi, kita susah ke Siak kan, nyebrang sana kemari ya kan. Ya. Susah, orang datang susah, kita bekerja susah ya kan. Ya. Maka itu waktu saya sampaikan bahwa pembangunan kantor ini harus 2 sisi. Ya. Karena banyak bertengkar juga nih masyarakat soal lokasi perkantoran ini. Oh, sisi Sungai Siak tuh Pak. Sungai Siak sebelah itu. sini sama seberang situ. Berawan tuh. Ya. Jadi akhirnya saya ambil jalan tengah. Oke, saya bilang kita tidak usah ribut soal ini. Ya. Saya bangun 2 sisi jembatan. 2 sisi jembatan ini saya bangun. Jembatan Siak itu Pak ya? Jadi kawasan perkantoran 2 sisi. Saya ambil 2 sisi sungai. Ya. Nah nanti kita hubungkan dengan sebuah jembatan. Maka itulah jembatan itu memang prioritas saya yang pertama. Jadi sebenarnya mulai dari Sekda itu saya sudah berpikir jembatannya harus dibangun, tak bisa tidak. Kalau tidak Pak, pakai kita Pak ya? Nah, kita pakai perahu, pakai ferry ya. Itu takkan pernah menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, ini harus diselesaikan dengan jembatan. Iya Pak. Maka itulah dari awal begitu saya jadi bupati. Itulah pertama yang saya panggil PU buat perencanaan pembangunan jembatan. Nah, jadi 2002 itu udah mulai kita. Jembatan. Jadi 2001 saya bupati, 2002 udah kita mulai. Nah, memang dalam perjalanan tentu ada tantangan lah macam-macam ya. Tapi begitulah saya bagaimana, karena percuma aja kalau kita bangun kota Siak. Ya, tidak ada jembatan. Tidak ada jembatan, orang gimana lah ya, masih juga tetap tertinggal kota Siak itu. Jadi pertama sekali itu jembatan itulah. Nah itulah apa saya kata. Ya kan, baru kantor bupati, kantor DPR itu zaman Bapak ya. Jadi pertama sekali itu udah saya bebaskan lahan di kota itu. Berapa? Oh, itu 500 hektar. 500 hektar. 500 hektar di kota itu. Zaman Bapak Bupati ya? Ya,
Waktu apa zaman Batu sama Pak Tengku Rapian? Masih sama Tengku itu. Oh, Pak Tengku waktu Bapak Sekda ya. Itu saya masih Sekda itu. Jadi 500 hektar itu untuk pusat perkantoran, Pak. Ya, untuk kota itu. Kota. Karena kota itu kan termasuk ini HGU. Jadi hak guna usaha perusahaan itu. Makanya saya bilang kalau HGU nggak dicabut nih kita mau bangun apa di sini? Hanya 5 km aja bisa kita bangun jalannya, saya bilang. Itulah kita runding sama pengusaha, habis kita gantilah waktu itu 10 miliar nggak salah, 500 hektar itu. 10 miliar. Itu kiri kanan, Pak? Sebelah kanan sedikit, yang seberang sedikit, yang tapi yang kantor banyak DPR itu ya? Ada sekitar itu. Sampai ke sana, sampai ke belakang-belakang itu, rumah sakit segala macam itu ya, Pak ya. Jadi hampir semua perkantoran, Pak ya, kantor bupati. Ya itu saya mulai sebenarnya sudah kita main tidak sekaligus ya. Ya, bertahap. Bertahap. Sebenarnya masih ada kebutuhan lain seperti jembatan ya, harus jalan segala macam itu harus kita prioritas juga dulu kan. Jadi kantor masih bisa kita pakai yang sementara ini biarlah kita di sini dulu. Sampailah periode kedua baru saya ini bangun semua. Baru bangun semua. Periode pertama tuh saya banyak membangun infrastruktur yang lain. Jalan, jembatan. Jadi itu dulu yang prioritas. Termasuk rumah dinas saya. Rumah dinas saya itu periode kedua. Periode kedua saya baru bangun. Bangun ya. Periode pertama saya numpang lah di rumah orang ngontrak. Padahal bupati itu, Pak ya? Udah bupati, tapi tak masalah kan? Tak masalah ya. Nah niat kita kan bukan ini, memang untuk membangun Siak, karena ada beban moral. Beban moral itu nenek moyangku orang Siak ulang. Aku harus tunjukkan walaupun tidak almarhum ya, masih udah dikubur dia di sana kan, tapi saya harus tunjukkan mana cucunya. Dan seingat saya Pak, Bapak waktu jadi bupati awal ada berapa kecamatan Pak Siak itu? Waktu itu baru 3 kecamatan. 3 kecamatan. 3 kecamatan. Setelah jadi Sungai tahun, Apit, ya kan? Minas. Ini awal ya? Awal. Jadi baru 3 kecamatan. Bapak tinggal setelah 10 tahun berapa kecamatan? Jadi setelah 10 tahun itu ya 12 kecamatan. Berarti bertambah 9 kecamatan. 9 kecamatan. Desa ya 100 lebih lah ya. 100 lebih ya. 120-an gitu ya. Tapi waktu Bapak mulai-mulai itu mungkin ada berapa desa aja ya? Ya kecil lah. Kecil lah ya, baru kecamatan sebenarnya kan tadi itu kan. Setelah Bapak tinggal hampir 100 desa lah terbentuk ya Pak ya. Lebih 100 lah. Kalau kelurahan ingat Pak? Kelurahan tak ingat saya. Tak ingat ya. Tapi kelurahan tak banyak karena ibu kota aja. Dia ibu kota aja ya. Kalau tidak salah sekarang ada 9 kelurahan di Siak. Mungkin lah. Ya kan, 9 kelurahan. Sudah tuh saya ingat juga Pak, Bapak di samping membangun jembatan Siak ini selama 2 periode Pak. Ada juga jembatan lain kan, Bapak membangun jembatan, kalau tidak salah tuh jembatan Perawang. Sama Teluk Masjid ya Pak ya. Nah ini gimana Pak? Ini apa APBD? Kalau jembatan Siak APBD murni. Full APBD Siak. Murni APBD Siak. Tapi kalau jembatan Perawang sama Teluk Masjid Pak, itu. Nah inilah jadi waktu setelah jembatan Siak sedang dibangun itu, saya kan melihat juga kesulitan ya dari Perawang ke Siak ini kan terhambat juga dengan Sungai Siak yang di daerah Perawang. Pakai juga, penyeberangan, pakai ferry penyeberangan kan ingat kita dulu kan? Iya betul Pak, betul. Nah itu juga kalau jadi udah malam nggak bisa lewat Pak. Malam tak bisa lagi. Yang kedua di saat kesibukan apa itu berjam-jam orang antri kan? Iya betul Pak. Nah ini juga tak menyelesaikan masalah gitu. Iya. Nah oleh karena itu waktu itu saya jumpai Pak Rusli. Pak Gubernur waktu saat itu ya, Pak Rusli Jainal ya Pak. Pak Rusli Jainal waktu itu. Iya. Jadi waktu Pak Gubernur Pak Rusli ini ada 2 jembatan sebenarnya yang prioritas Kabupaten Siak. Kalau untuk Siak sudahlah itu melalui APBD Kabupaten Siak. Tapi kalau jembatan Perawang, kemudian Teluk Masjid, kalau Siak aja ini tak sanggup saya bilang. Sebab anggaran kami ini banyak juga untuk membangun yang lain. Iya betul Pak. Jadi kalau tak dibantu oleh provinsi ini agak sulit. Kabupaten baru ya Pak. Nah, kabupaten baru saya bilang. Sementara jembatan ini sangat vital gitu. Akhirnya setujulah, ginilah berapa duit, setuju ya Pak. Berapa duit kabupaten ada? Ya Pak. Sekarang ini ada 10 miliar. Udahlah 10 miliar aja lu sharing gitu. Nanti kita bikin MOU, akhirnya sepakatilah Siak 30%, provinsi 70% untuk 2 jembatan. Teluk Masjid juga? Teluk Masjid juga. Jadi sekaligus itu.
Ya, alhamdulillah ya kan. Jadi ya Pak. Alhamdulillah jadi. Itu zaman Bapak semua tuh ya, yang besar-besar ini Pak ya. Kalau Bapak masih ingat, kalau jembatan Siak sendiri berapa nilainya Pak waktu itu Bapak bangun? Sekitar 300 miliar loh. 300 miliar. 300 miliar. Jembatan Siak Pak ya. Kalau Perawang sama Teluk Masjid? Perawang itu tak ingat saya lagi. Tak ingat berapa ya. Tapi besar juga tuh kan Pak. Besar, cuma apanya aja lain, bentuknya. Teknologinya ya, beda. Kalau Siak itu kan teknologinya kan cable stay. Ya. Jadi sebenarnya pertama sekali memakai cable stay itu di Indonesia ini Siak. Gitu Pak ya. Setelah itu baru Suramadu. Ya, baru Surabaya. Kan kita duluan sebenarnya, cuma tak diekspos itu oleh TV nasional. Nah itu ide siapa Pak? Kabel stay? Ide Bapak juga? Ya memang kita. Dari mana dapat Pak? Dulu kan ada tuh semacam buku ya, buku-buku ya. Model-model jembatan tuh. Kayak polisi ini bagus juga ini ya Pak. Tapi Indonesia bisa nyatanya Pak? Nyatanya bisa, hanya soal dana aja. Berarti kan jembatan Rawang, Teluk Masjid, jembatan Siak. Tapi dulu Pak, kita baca-baca media itu ada ribut. Itu masalah jembatan Siak apa tuh Pak? Masalah ketinggian, masalah apa tuh itu? Itu kan banyak kepentingan ya di Sungai Siak, alur Sungai Siak ini. Ya. Memang kita sadari juga Sungai Siak ini kan alur ekonomi ya, lintas ekonomi, terutama bagi perusahaan-perusahahan besar yang menggunakan kapal-kapal besar. Nah dengan ketinggian 23 meter itu mereka akan terhalang gitu. Jadi ya waktu itu saya sudah bangun itu siapnya itu sudah 70%. Sesudah 70% siapnya jembatan itu, barulah timbul keributan itu. Padahal pada waktu awalnya saya sudah undang semua perusahaan-perusahaan, termasuk Pak Gubernur hadir waktu itu. Sudah tak ada masalah. Sudah 70% baru ribut. Nah tentu ini kan dari pihak-pihak perusahaan, saya tahu itu pihak-pihak perusahaan. Tapi saya mau bilang apa lagi, barang sudah 70% gitu kan. Nggak bisa ditambah lagi Pak tingginya? Nggak mungkin ditambah. Kalau ditambah berarti pondasi harus dirubah. Kan pengaruhnya besar. Nah, jadi akhirnya kan saya minta beginilah, kapal-kapal ini yang terhalang itu kan hanya tiangnya. Bikin aja, dipotong atau dibikin hidrolik atau bisa ditumbangkan waktu lewat di jembatan Siak. Yang ternyata memang sekarang itulah. Masih ya Pak ya, dengan tinggi segitu lewat juga. Tapi itulah dengan tiang tadi diapakan, dibengkokkan lah apa namanya itu. Akhirnya sepakat semua Pak ya? Akhirnya sepakat lah. Sebenarnya tidak sepakat juga. Waktu itu kan saya kan dipanggil kemana-mana tuh. Sampai ke Jakarta Pak ya? Sampai Jakarta, di Departemen Dalam Negeri, sampai ke Menpan, sampai ke DPR RI, bahkan saya diperiksa di Mabes Polri ya kan, sampai ke pengadilan, sampai putusan Mahkamah Agung, panjang ceritanya tuh. Makanya 1 tahun itu kan terlantar itu. Pembangunan jembatan itu terhenti. Berapa tahun Pak siap Pak? Selama Bapak menjabat, selama 10 tahun berapa tahun jembatan itu siap? Sebenarnya dari perencanaan 2001, selesai itu 2007. Selesai. Peresmian waktu itu Presiden Pak SBY. Tahun berapa tuh Pak ya? Itu 2007 itu. 2007 ya. Nah, jadi begitu banyaknya hambatan itu terhentilah pembangunan itu. Sampai saya sama Pak Ma'ruf waktu itu Mendagri, Pak. Kalau gagal jembatannya saya mundur ya Bupati Pak. Tak ada guna saya bangun Siak. Sehebat apapun Siak, tapi orang kalau nyebrang naik sampan, nyebrang naik ferry tak ada guna. Jadi biarlah saya mundur. Jangan katanya. Akhirnya Pak Ma'ruf lah yang ikut melobi menteri-menteri terkait itu, terutama Menteri Perhubungan kan. Akhirnya saya berjumpa. Akhirnya tak juga selesai. Akhirnya saya menghadap ke Pak JK. Wapres. Zaman Pak SBY. Jadi saya menghadap kira-kira 15 menit. Ada apa? Kata Pak JK kan? Pak. Soal jembatan Pak begini-begini saya ceritain semuanya. Gubernur tahu gitu. Ya tahu lah Pak, masa depan rumah dia nggak tahu. Kan? Nah, jadi gimana Gubernur? Ya begini-ginilah Pak saya bilang. Nggak ada putusnya saya bilang. Udah pulang ke Siak. Ini soal di sini biar saya yang urus. Gitu. Pas 1 minggu setelah JK, saya ngadap JK itu keluar surat Menteri Perhubungan. Setuju 23 meter. Selesailah masalah. Pas 2006 tuh. Berapa tahun Pak tersangkut gara-gara itu aja? Hampir 2 tahun lah. Jadi berhenti Pak pengerjaan tuh gara-gara ketinggian tuh aja Pak. Berhenti sampai orang bilang hancur nih Pak Arwin, habis lah nih sekali ini. Tapi saya
Ya, tapi kalau untuk jembatan Teluk Masjid, jembatan Perawang tak ada masalah. Nah, itu udah tak ada problem lagi. Tapi jembatan Perawang katanya dulu pernah Pak, Bapak ribut juga itu. Masalah jembatan Perawang. Ada provinsi katanya minta dibangun di bekas. Iya. Jadi kan Bapeda provinsi minta itu saya dibangun di tempat penyeberangan feri yang lama Yang itu. lama. Iya. Bapak tak mau. Yang Caltex punya itu. Yang Caltex punya, di lokasinya di situ juga. Iya. Saya tak mau. Iya. Karena kalau di situ juga pertama itu akan melewati pasar. Iya. Ya kan? Itu sangat mengganggu kelancaran orang ke jembatan. Iya. Yang kedua itu kota Perawang itu tidak akan berkembang. Kan hanya situ-situ aja. Sementara itu memang tidak mungkin dikembangkan karena kawasan itu kan Indah Kiat punya itu. Ya kan? Jadi tidak mungkin dikembang. Maka itu saya bikin daerah baru. Nah, itulah sekarang yang di Maredan itu. Di Maredan. Nah, sehingga saya harapkan kota Perawang itu berpindah nanti berkembang Ke Maredan itu kan arah ke Minas itu kan. Iya. Nah, kita harapkan di situ berkembang. Nyatanya memang sekarang berkembang ke situ kan. Iya. Ke arah Maredan ya, Pak. Nah, Ya? ke arah Maredan. Bukan ke Perawangnya ya, Pak. Bukan Ya? ke Perawangnya, arah Maredan. Iya. Dan itu juga jalan Maredan itu Bapak juga yang anu dulu ya, sama provinsi. Rata-rata kalau jalan besar itu kan zaman saya lah itu kan. Zaman Bapak ya. Nah, jadi jalan Maredan itu dulu kan sejarahnya waktu kami meninjau lapangan lah Pak Rusli, Rusli Zainal Gubernur waktu itu saya, waktu itu Pak Firdaus. Iya. Pak Firdaus Pak Wali Kota sekarang, Pekanbaru. sekarang Wali Kota. Oh, dia kan SPU, Pak. Nah, dulu kan gadis PU waktu itu. Iya, Nah, kami satu mobil jalan ke Siak. Iya. Nah, sambil jalan itu inilah saya bilang ini jalan Maredan ini jalan pintas untuk ke Siak. Iya, Pak. Bisa lebih cepat gitu. Dari Pekanbaru. Nah, dari Pekanbaru. Dari pusat ibu kota ya, Pak. Nah, tolonglah saya bilang ini di aspal atau gimana. Nah, namun memang terwujud setelah Pak Samsuar jadi bupati. Tapi perencanaan ide apa dari zaman Udah, Bapak dari zaman saya dulu. Zaman Bapak ya. Saya Termasuk alhamdulillah. Pak, pembangunan Buton. Nah. Udah tuh BSP itu zaman siapa tuh, Pak? BSP zaman saya juga. Oh, BSP zaman Bapak juga ya? BSP zaman saya. Waktu itu kan ya, ini kan antara perjuangan provinsi dengan kabupaten. Ya. Jadi sebetulnya Setelah di BH nih, Pak ya? ini kan saya punya prinsip begini. Ya. Karena blok CPP ini kan di daerah Siak, ya kan? Nah, banyaknya Pak. Sumur-sumurnya daerah sumur Siak. itu daerah Siak. Iya. Maka itu lalu waktu itu oleh provinsi digagas lah untuk merebut itu kan gitu. Iya betul Pak. Cuma kami daerah Siak itu ditinggalkan, tidak dilibatkan dalam tim, ya kan? Bermain sendiri orang nih. Iya, Tentu Pak. saya sebagai bupati tersinggung saya. Iya. Daerah kita. Ada daerah kita. Iya. Dia minta anggota dari kita tim. Saya masukkan 2 orang tim kita itu. Ya. Tim kita itu tak dibawa Jakarta, tinggalkan dia, main dia sendiri kan. Iya. Ini tak bisa main-main ini saya pikir kan. Nah, maka itu saya bentuk tim sendiri. Ya. Memang saya tidak ikut berjuang sama mereka, saya berjuang sendiri. Saya bentuk tim, saya main ke termasuk orang ITB. Waktu itu timnya sudah nama Bumi Siak Pusaku, Pak? Belum. Oh, belum. Ya. Baru tim kabupaten aja lah ya, tim Pak. Tim kabupaten aja, belum ada itu. Jadi belakangan kita berjuang sendiri, kan? Akhirnya dapat, ya kan? Iya, Pak. Dapat, karena kita sudah siap. Perusahaan daerah kita sudah siap. Jadi perusahaan daerah Bumi Pusaku ini sudah kita siapkan sebelum. Jadi kan syarat tuh harus ada perusahaan daerah. Nah, betul. provinsi kan waktu itu belum ada. Belum ada. Tapi Kabupaten Siak zaman Bapak sudah ada. Sudah ada. Kita BUMD-nya, bentuk. Pak. BUMD. Namanya Bumi Siak Bumi Pusaku. Siak Pusaku. Bapak yang ngasih nama tuh? Nah, iya, saya memberi nama. Maksud saya itu ada sejarah Bumi Pusaku itu artinya minyaknya Pusako Siak gitu. Makanya Bumi Pusaku Bumi Siak Pusaku. Bumi Siak Pusaku itu sejarah namanya itu. Ya. Jadi akhirnya ya diserahkanlah kepada Siak. Tapi kita tidak serakah lah, ya kan. Bagi juga. Kita bagi juga kabupaten lain saham, ya kan. Provinsi juga kita kasih malah besar 10%. Bengkalis penghasilan besarnya kita kasih 10%, ya kan. Kemudian juga Kampar kita kasih juga waktu itu kan. Jadi alhamdulillah lah semua menikmati lah. Nah, jadi bukan hanya Siak menikmati enggak. Terus kalau jembatan Pak, kalau Teluk Masjid itu kenapa Pak dibangun juga Teluk Masjid? Ini kan Perawang kita tahu, ya kan? Ya ini Maredan ya kan. Kalau Siak, kalau Teluk Masjid kenapa Pak waktu itu?
Jadi begini, ada kaitan dengan Buton sebetulnya. Oh, ada kaitan dengan Buton ya, Pak. Jadi Buton ini kan dulu dari awal dulu, awal saya bupati itu sudah saya bayangkan bahwa Buton ini akan menjadi pelabuhan besar. Paling tidak sama dengan Dumai. Itu rencana kita dulu. Maksudnya itu ya, supaya nanti demorage yang dialami oleh pelabuhan Dumai itu bisa nanti dipindahkan sebagian ke Buton. Buton ya, Pak. Ya. Nah, jadi itu harapan saya dulu. Jadi sehingga jembatannya penting. Ya. Jadi dari Dumai masuk Pak Neng, langsung masuk ke Buton. Nah, lewat jembatan ini. Lewat masjid. Nah, jadi tidak lagi lewat Siak kan. Iya. Nah, jadi itu dulu apanya. Yang kedua memang ya itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Oleh masyarakat. Maka itulah saya sama Pak Rusli. Buton inilah sekarang yang menjadi apa ya? Jadi ganjalan, bukan ganjalan tapi yang belum terwujud lah. Ya, cita-cita ya Pak. Nah, cita-cita saya itu memang betul-betul menjadi kawasan industri. Kalau kawasan pelabuhannya udah jalan, walaupun masih kecil ya kan, udah jalan. Kapal-kapal udah ada, bongkar muat di situ udah ada, udah ada. Tapi cuma belum sebagai yang mana yang saya harapkan lah. Ya, mudah-mudahan nanti bupati yang akan datang ini bisa melanjutkan. Amin. Nah, ya kan? Insya Allah. Jadi begitulah rekan-rekan, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Ya, kita kembali lagi di Cakap Lepas bersama tokoh kita Pak Arwin As. Pak Arwin, jadi selama 10 tahun ini kan Bapak sudah bangun semua Pak. Infrastruktur, jembatan, sudah itu perkantoran, perumahan. Kalau perkantoran itu tentu hampir semua OPD Pak ya. Hampir semua OPD selama 10 tahun. Sudah tuh kecamatan dari 3 menjadi 12. Desanya sampai ratusan selama Bapak 2 periode itu Pak ya. Kalau kelompok masyarakat Pak yang Bapak bina selama 10 tahun tuh bisa Bapak cerita sedikit Pak? Ya. Jadi waktu itu begini ya, waktu itu kondisi kita kan tahun-tahun awal 2000-an itu kan agak sulit ya. Sulit ya. Nah, waktu itu 98 kita dalam krisis ya kan. Krisis ekonomi betul krisis ekonomi kan. Jadi waktu itu saya berpikir bagaimana bisa membantu masyarakat. Tentu membantu ini tidak dengan uang tunai ya. Nah, tak mungkin lah ya kita lakukan begitu gitu. Iya Pak. Karena itu tidak mendidik ya kan. Maka itu waktu itu saya membentuklah proyek kelompok masyarakat. Artinya proyek-proyek infrastruktur untuk desa itu saya kasih untuk tiap kecamatan itu waktu itu 5 miliar. Tiap kecamatan? Tiap kecamatan 5 miliar. Untuk masyarakat? Ya, jadi 5 miliar inilah dibuat proyek-proyek di desa-desa itu yang dikerjakan oleh masyarakat. Apa saja Pak proyeknya? Jadi termasuk jalan desa. Semenisasi. Semenisasi. Kemudian juga untuk pengembangan ekonomi. Setiap tahun Pak? Nah, waktu itu setiap tahun. Selama 10 tahun jadi 5 miliar, kemudian naik lagi saya lupa berapa itu. Sehingga waktu itu memang masyarakat berperan, dia kampung dia bangun sendiri, dan dia dibayar dengan gaji, upah. Gitu ya. Sehingga mereka yang selama ini tidak punya penghasilan, di samping kebun, dia dapat penghasilan lain. Jadi dia bekerja untuk kampungnya, dan dia sekaligus juga mendapat upah. Nah, jadi itulah saya membantu masyarakat. Kemudian yang kedua lagi, dulu kan banyak kita proyek-proyek macam pemberian bibit ya untuk ditanam segala macam. Tapi kan kenyataannya tak ada yang jadi, ya kan? Bibit sawit dulu kan dikasih karet sampailah mati bibit itu tak ditanam ya kan? Kenapa? Karena dikasih bibit aja. Duit nanamnya duit nanam orang mau makan. Iya Pak. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan, saya panggillah PTP 5, waktu itu Pak Marjan. Pak Marjan. Pak Marjan. Pak Marjan tolong saya lah, gimana kita bangun kebun sawit masyarakat, saya bilang. Siap Pak Arwin, gitu. Jadi kenapa PTP 5? Mereka kan sudah pengalaman nih bangun kebun. Iya Pak. Jadi saya tidak mau lagi memberi bibit. Saya mau kebun itu jadi, setelah jadi baru serahkan pada masyarakat. Lewat PTP 5. Nah,
pelaksananya PTP 5. Iya Pak. Nah maka itulah saya bilang dibangunlah kebun sawit ini sehingga saya bagilah 2 hektar per kakak. Tanahnya siapa yang anu Pak? Ada tanah masyarakat, ada yang tanah negara. Nah itu saya bangun, saya buka, ada yang totalnya nggak salah hampir 8.000 hektar itu. Waktu itu dibuka Pak? Itu tersebar di tiap kecamatan. Berapa kakak tuh yang dapat tuh Pak waktu itu? Kali aja, bagi aja lah. Kalau satu kakak 2 hektar ya Pak 2 hektar berarti kan sekitar 3.000-an lah katakan. 3.000 kakak waktu itu 3.000 kakak yang miskin itu semua dapat. Program terutama Bapak itu macam desa Dusun Pusako, Sungai Apit itu kan. Iya Pak. Itu rata-rata dapat semua 2 hektar. Sehingga saya berbangga hati. Kenapa saya bangga hati itu? Sampai sekarang masih anu Pak? Masih menghasilkan. Nah, sekarang kebun-kebun yang dibangun Pemda itu dikelola oleh PT Persi. PT Persi Nah, ini jadi PT Permodalan Siak. BUMD Pak. BUMD. Zaman Bapak juga buat. Zaman saya untuk itu kan dibayar kembali oleh masyarakat. Iya. Uang yang dari dibangun Pemda kebun itu kan diansur pengembaliannya kepada Pemda. Jadi Pemda itu diwakili oleh Persi. Iya. PT Permodalan Siak. Masih ada Pak ya sekarang? Masih. Ya. Pak Usni Mirza itu adalah direkturnya sekarang. Nah, jadi sekarang mungkin udah mundur dia itu. Iya. Nah, dialah. Maka saya yakin betul bahwa si Usni Mirza ini wakil Pak Alfedri itu. Sekarang Pak Usni Mirza nih Pak. Dulu dia ketua KPU. Di Siak. Saya udah lihat kinerja dia kan. Kinerja ya. Dia direktur PT Persi. Sehingga kebun-kebunnya memang sudah menghasilkan. Apalagi Pak, kelompok-kelompok masyarakat yang Bapak bangun. Di samping tadi 5 juta per kecamatan, 5 miliar ya Pak ya, setiap tahun selama 10 tahun. Sudah itu kebun saya yang lain bangun. apa Pak? Dulu kebun nanas saya bangun. Pernah juga Pak pernah saya bangun. Cuma memang pabriknya tak jadi. Tapi sampai sekarang perkebunan itu masih kebun ada? jalan. Jadi sekarang masyarakat secara secara pribadi mereka bangun sendiri. Menjual hasilnya ya Pak ya? Hasilnya orang udah datang beli. Jadi mereka udah inilah. Pokoknya udah ada penghasilan lah. Nah, kalau dulu kan sulit. Alhamdulillah ada hasil kebun. Mereka udah bisa sekolahkan anak-anak. Kemarin saya ke Dusun Pusako kan. Terima kasih Pak, anak saya sudah tamat sekolah dari uang kebun Bapak nih Pak. Alhamdulillah. Apa yang lain Pak, kira-kira 10 tahun Pak, di samping infrastruktur, perkantoran Bapak bangun, sudah tuh kelompok masyarakat, apa yang lain kira-kira selama 10 tahun tuh Bapak? Jadi, selain dari yang 3 inilah, BSP sudah, jembatan sudah, kantor kiri kanan sudah, rumah pejabat sudah, ya kan? Ya jalan-jalan antar desa ini. Jalan antar desa. Itu yang saya harapkan dulu. 10 tahun. Berapa kilo Pak kira-kira Bapak ingat? Tak ingat lagi. Tak ingat ya. Di antar desa ini dulu kan saya harapkan Pak Samsuar lah melanjutkan gitu ya. Karena masa saya kan udah habis juga ya. Iya. Tak sempat periode lagi. dia ya Pak. Periode dia. Beliau ya. Jadi saya dah berakhir ya, tak bisa lagi lah ya kan. Cuma paling tidak saya menyumbangkan pikiran lah. Ya kan. Tapi Buton ini sebenarnya sangat besar harapan saya. Besar harapan Bapak ya. Karena itu udah bantuan dari pusat tuh sudah ratusan miliar untuk Buton. Untuk Buton. Jadi sayang. Sampai sekarang belum maksimal dia Pak. Belum maksimal. Itu yang kita harapkan. Kita punya lahan 5.000 hektar di situ. Di Buton Pak. Kawasan Buton. 5.000 hektar. Belum ada kawasan industri. Belum ada punya lahan seluas itu lah ya, nggak ada. Jadi padahal zaman Bapak tuh, ya zaman pembebasannya Pak. Ya, zaman saya 5.000 hektar. Kira-kira Pak selama 10 tahun apa hambatan, itu apa yang sangat berkesan Bapak waktu membangun Siak itu Pak? Yang pertama itu jembatan tuh lah. Itu yang paling terkesan. Itu terkesannya itu terlampau banyak halangan itu kan, hambatan itu. Sampai stop berapa tahun? Sampai stop hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi saya waktu itu udah nggak karuan lagi saya waktu itu. Iya. Sampai mau mundur ya? Nggak, sampai mau mundur saya. Iya. Jenggot pun udah tak tercukur lagi. Jadi yang menjadi kenangan pun itu Pak ya? Itulah menjadi kenangan itu juga, saya. Itu menjadi hambatan ya Pak? Luar biasa lah kalau itu. Terus Pak, ini kan kita melihat juga akhir-akhir ini Bapak ini kan seharusnya kan sudah istirahat Pak. Kan? Tapi kita lihat Bapak ini masih sibuk dan peduli dengan Riau juga, tapi saya lihat akhir-akhir ini peduli juga dengan Siak ini, ya kan? Kenapa Bapak? Punya harapan apa dengan Siak ini sebenarnya Pak?
Ya, pertama kan meletakkan fondasi pembangunan Siak itu kan saya. Ya. Saya sebagai bupati ya, bukan Arwin ya. Saya bupati lah waktu itu kan. Tentu punya beban moral bagi saya kan. Supaya benar-benar pembangunan ini berjalan step by step sesuai dengan rencana 25 tahun Kabupaten Siak itu. Nah, kalau terjadi pergantian, zaman Bapak sudah ada Pak perencanaan? Udah, kita udah punya. Berarti Pak Samsuar waktu dia jadi bupati sudah udah berpegang pada itu. Nah, saya harapkan ke depannya juga orangnya seperti itu gitu. Nah, dan yang kedua, maju tidak daerahnya bergantung pada pemimpin. Pada bupatinya Pak. Nah, kan ya tentu bupatinya gitu. Bukan berarti yang calon lain tidak baik, tidak begitu ya. Tapi tentu saya memilih orang yang terbaik gitu kan. Yang terbaik. Tunggu dulu Pak, ini kan kita kan ada 3 calon nih, kalau tidak salah di Kabupaten Siak. Bapak kira-kira kemana gitu? Dan kenapa Bapak memilih dia gitu untuk ke depan ini? Ya itu tadi saya bilang karena tentu staf saya ini lebih banyak saya tahu tentang dia gitu. Jadi yang saya tahu staf saya ini Alfedri inilah yang terbaik gitu. Zaman Bapak dia dia pernah camat. Oh, pernah camat. Udah camat Minas, camat Kandis, camat Perawang. Jadi pengalaman dia juga memang dari APDN juga ya. Pemerintah. Nah, jadi pengalamannya ini udah cukup panjang gitu sampai ke BKD bupati, kan. Pak ya. Nah, habis BKD kan dia masuk ke wakil bupati selama 2 periode. Zaman Pak Samsuar. Zaman Pak Samsuar. Jadi dan tidak pernah ada konflik loh Pak. Iya, tidak pernah ada konflik. Tidak pernah ada konflik sama bupati. Ada pernah konflik ya kan. Artinya apa? Artinya orang ini memang pandai membawa diri gitu kan. Yang kedua memang dia amanah gitu kan. Nah, yang ketiga dia memang orang pekerja. Karena saya tahu mana bekas staf saya gitu kan. Jadi ya bukan berarti yang lain tak baik. Tapi inilah yang terbaik menurut saya. Menurut Bapak ya Pak. Nah, jadi kenapa saya turun ya karena kepedulian terhadap Siak ini. Tentu jangan sampai dipimpin oleh orang yang salah gitu. Jangan sampai orang memilih yang salah gitu. Nah, jadi harus memilih yang tepat lah. Yang menurut saya yang tepat itu adalah Alfedri. Nah, inilah saya bilang. Kira-kira apa Pak harapan Bapak lagi untuk Siak ini? Misalnya seandainya Pak Alfedri diberi amanah lagi apa? Kalau saya lihat ini mungkin masalah Buton lah paling utama ya kan. Apalagi yang lain Pak kira-kira? Jadi itu tadi jalan terdesa kan. Jalan terdesa. Mungkin masalah sekarang ini itu masalah ekonomi ya. Ekonomi rakyat, COVID-19 nih Pak UMKM apa segala macam itu harapan saya ya ini harus digerakkan gitu. Apalagi dengan sekarang kan udah ada tol nih. Nah, jadi masalah pariwisata itu harus digalakkan betul gitu. Bapak melihat gimana? Belum Pak, belum maksimal. Saya melihat belum maksimal. Jadi sejak Samsuar pun itu belum maksimal soal pengembangan wisata Siak ini. Jadi saya bilang ini harus dikembangkan, di-fullkan lah, betul-betul serius lah. Karena jalan kan sudah ada jalan tol, orang udah bisa. Paling jembatan sudah ada, jalan Meredan sudah ada. Tidak ada masalah lagi kan sebetulnya. Dari infrastruktur tak ada masalah. Ini kesiapan Siak ini bagaimana menerima tamu ini kan begitu. Ibaratnya semua itu kan datang kalau ada gula gitu. Gulanya harus kita siapkan. Apa udah ada hotel Pak di Siak tuh? Hotel ada. Ada Pak ya? Ada hotel ada. Saya tidak pernah dengar ada hotel. Ada hotel. Tapi ya sudah tuh masalah Buton Pak. Masalah Buton ini harus terus. Komunikasi terus dengan Departemen Perhubungan karena ini tak bisa lepas dari mereka gitu. Kemudian juga dengan Departemen Perindustrian. Untuk pengembangan kawasan industri. Sayang ya Pak ya. Sayang kita bagaimana Duma ini nanti kalau sudah penuh dia, jenuh, dia mau pindah kemana? Barang-barangnya mau kemana ya kan? Nah, itu yang kita harapkan beralih ke Buton untuk menampung kelebihan muatan di Dumai. Itulah harapan saya itu. Padahal ini izin apa sudah semua Pak ya dari pusat ya? Lokasinya sudah semua. Dan itu bahkan kita punya lahan juga Pak ya? Ya kita punya lahan. Jadi kita sudah siap sebetulnya. Sudah siap. Tapi belum jalan-jalan. Nah, belum jalan-jalan. Saya berharap itu kan ada kerjasama antara provinsi dengan kabupaten. Ya. Kalau bisa, memang Kabupaten Bengkale, Meranti, sama-sama nanam saham gitu. Ya. Kenapa Bapak dari 3 pasangan ini Bapak kuat ke Pak Alfedri? Bapak bisa menjamin Pak? Oh tentulah saya jamin namanya pilihan saya saya menjamin lah. Kalau dia macam-macam besok saya bisa tegur ya kan. Bapak bisa tegur lah ya kan? Dan Bapak yakin dia tidak akan macam-macam Insya Allah tidak. Orangnya sangat inilah amanah lah ya. Udah tuh Pak
kira-kira apa harapan Bapak terhadap Siak ke depan, Pak, khususnya? Jadi kalau harapan saya, pertama Siak ini karena dia termasuk pesisir ya, jadi ekonomi masyarakat ini harus ditingkatkan kualitasnya ya, bukan terpaku pada apa yang sudah saya bangun dulu gitu. Dia harus ada gerakan-gerakan lain, terobosan-terobosan lain untuk membina masyarakat kita untuk semacam UMKM lah ya, industri tapi yang kualitas barangnya bisa diandalkan gitu ya. Nah, jadi ini peningkatan kemampuan masyarakat. Yang kedua juga masalah pendidikan ya. Nah, ini pendidikannya tak lepas ya kan. Pendidikannya harus apa namanya? Kalau dulu saya kan beri beasiswa sampai ke ITB, kemana-mana saya kirim. Oh, bagi masyarakat Siak, Pak? Dulu 50 orang tiap tahun saya kirim. Ya? Beasiswa ya? Nah, itulah yang kita harapkan untuk bisa mengembangkan Siak ke depan. Gitu. Kembali ke Siak, ya. Jadi kemudian masalah wisata tadi, Siak ini kan salah satu unggulannya kan kawasan wisata. Ya kan? Terutama sudah ada Istana Siak. Istana Siak itulah apanya kan? Iya. Magnetnya. Magnetnya itu Istana Siak di samping jembatan segala macam itu. Kemudian suasana kota yang nyaman itu asri, ya, kan? Asri gitu kan. Orang kan senang melihat itu. Nah, ini yang harus dipromosikan ya. Jangan aja ditunggu orang datang, tapi kita yang menjual gitu. Ya kan? Nah, sekarang ini banyak menunggu. Nah, itu saya bilang sama Pak Alfedri, ya, ke depan jangan kita menunggu. Kita mengejar. Kita jemput. Kan? Nah, kita jemput. Ya. Terutama brosur-brosur objek wisata itu sebarkan di sekolah-sekolah itu, tawarkan. Berkunjung ke Siak 1 hari sekian, nginap sekian, ada tarifnya orang bisa berkunjung gitu. Ini terakhir Pak, banyak juga orang bertanya, kenapa Bapak suka sekali dengan The Beatles? Kenapa? Kalau The Beatles ini, saya mulai dari SMP. SMP ya Pak ya? SMP itu radio itu yang dapat itu kan luar negeri. Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia. Ya kan? Waktu itu Bapak posisi di mana? Di Bengkalis? Saya Bengkalis. Jadi musik-musik ini yang sering saya dengar itu musik-musik The Beatles. The Beatles. Nah, jadi begitu saya dengar, enak kali musik The Beatles gitu. Dari situlah saya mulai mencintai musik The Beatles itu. Bisa Pak, sedikit Bapak main The Beatles. Lagu apa deh? Jude kayak apa ya kan? Lagu slow aja lah. Lagu slow lah, sedikit aja ya. Hey Jude, apa-apa gitu. Ya. Suddenly I'm not how the man I used to be. There is shadow hanging over me. Oh yesterday came suddenly. Why? Baiklah pemirsa, inilah akhir percakapan kami dengan Pak Arwin As, seorang tokoh Riau dan tokoh pembangunan, orang yang visioner dalam pembangunan Kabupaten Siak. Ya, kami rasa cukup sekian perbincangan kami dengan Pak Arwin As, dan nantikan kami di acara Cakap Lepas dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.